Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinemazi Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Inuyashiki yang rilis pada tahun 2018 lalu. Film ini bercerita tentang petualangan seorang pria tua Jepang. Berbeda dengan kakek Sugiono, pria tua di cerita ini memiliki kekuatan super untuk menyelamatkan orang-orang di sekitarnya. Film ini disutradarai oleh Shinsuke Sato, dibintangi oleh gebetan Mimin Ayaka Miyoshi, Takeru Sato, Noritake Kinashi, dan nama-nama keren lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Inuyashiki. Semangka. Di siang hari yang cerah, sebuah keluarga melakukan pindahan ke rumah baru mereka di pinggiran kota. Dua orang anak, yaitu Mari dan Takeshi, kesal dengan rumah baru yang dipilih oleh ayah mereka yang bernama Inuyashiki. Rumah itu sangatlah kecil dan terletak di pojokan, sampai-sampai cahaya matahari pun tidak bisa masuk. Inuyashiki yang hanya karyawan swasta biasa, memang mencari rumah yang terjangkau oleh penghasilannya. Itu pun masih dia cicil sampai 15 tahun ke depan. Setelah usai berbenah, Mari mengajak yang lain untuk makan. Inuyashiki memberitahu kalau dia mendapat bingkisan dari tetangga untuk dimakan. Namun Mari tidak memperdulikannya dan mengajak adik dan ibunya pergi makan di luar. Alhasil, Inuyashiki memakan bingkisan itu sendirian di rumahnya. Keesokan harinya, Om Inu pergi ke tempat kerjanya sambil berdesak-desakan naik kereta. Sesampainya di kantor, dia langsung mendapat teguran dari atasan karena salah memperhitungkan stok barang. Berkali-kali Om Inu meminta maaf pada atasannya yang marah tersebut. Malam harinya, di perjalanan pulang, Om Inu melihat beberapa berandalan sedang memalak seseorang. Karena takut, Om Inu berniat untuk menjauh. Setelah berbalik, Om Inu kaget saat melihat putrinya ada di sana. Mari lalu menyebut kalau ayahnya adalah seorang pengecut. Di rumah, saat sedang merenung, Om Inu didatangi seekor anjing yang tersesat. Di dalam kertas yang ada di leher anjing itu, tertulis bahwa anjing tersebut bernama Hanako. Itu adalah anjing yang dibuang pemiliknya. Om Inu rupanya senang dengan kedatangan anjing itu. Namun saat istri Om Inu melihat anjing tersebut, dia tidaklah senang. Dia menyuruh Om Inu membuang anjing itu. Dia juga memberi Om Inu sepucuk surat dari dokter yang memperlihatkan hasil tes kesehatan Om Inu. Keesokan harinya, Om Inu menemui dokter di rumah sakit. Dokter itu berkata kalau Om Inu menderita kanker stadium 4 dan sudah menyebar ke seluruh tubuh. Dokter itu menyuruh Om Inu memberitahu keluarga tentang kondisinya saat ini, karena kemungkinan hidup Om Inu sudah tidak lama lagi. Di dalam rumah, Om Inu mencoba menghubungi istrinya, namun istrinya tidak mengangkat teleponnya karena sedang sibuk bekerja. Om Inu lalu mencoba menghubungi putranya, namun saat ini dia sedang dipalak anak-anak nakal dan tidak mengangkatnya. Om Inu kemudian mencoba menelpon Mari, namun Mari tidak memperdulikan telepon ayahnya dan menganggapnya itu tidaklah penting. Om Inu pun sedih, tidak tahu harus bagaimana. Malam harinya, saat Om Inu akan berkata mengenai keadaannya saat ini, dia malah dibentak oleh Mari karena masalah sepele. Istri Om Inu juga tidak peduli dengan apa yang ingin Om Inu katakan. Dia menyuruh Om Inu membuang anjing yang baru dia temukan. Om Inu lalu berjalan keluar rumah dan berniat membuang Hanako. Di saat Om Inu melepaskan ikatan Hanako, tidak disangka Hanako malah mengejarnya. Om Inu pun berlari menghindari kejaran Hanako sampai tiba di suatu taman. Ternyata Hanako tidak ingin berpisah dengan Om Inu. Di tempat itu, Om Inu melihat seorang pemuda yang sedang merenung sendirian. Lalu tiba-tiba, seberkas cahaya terang dari langit mendekati mereka. Semakin lama, cahaya itu semakin dekat, dan tiba-tiba terjadi ledakan di sana. Terlihat sosok makhluk alien yang kebingungan karena mereka telah membunuh dua orang manusia. Alien tersebut lalu melakukan suatu upaya untuk menghidupkan dua orang itu kembali. Pagi harinya, Om Inu pun kembali terbangun. Dia merasakan hal yang aneh di dalam tubuhnya. Dia bisa melihat dengan jelas tanpa menggunakan kacamata. Dia pulang dengan membawa Hanako sambil sembunyi-sembunyi. Di ruang makan, Om Inu melahap sup buatan istrinya. Dia kebingungan kenapa makanan itu tidak ada rasanya sama sekali. Om Inu lalu tiba-tiba merasa sangat haus. Dia meminum air keran banyak sekali. Di dalam kamarnya, Om Inu terkejut saat melihat lengannya mengeluarkan asap. Dia mengira kalau dia akan mati. Om Inu pun membuka bajunya. Saat dipegang, Om Inu merasakan ada sesuatu yang aneh di lengannya itu. Tiba-tiba muncul senjata mekanis yang keluar dari lengannya. Om Inu pun shock. Senjata itu menyemprotkan sup yang barusan dia makan hingga berceceran di dinding. Om Inu pun bingung dengan apa yang terjadi. Dia memegang kepalanya dan tiba-tiba kepalanya membelah.
Dia melihat kalau tubuhnya kini terbuat dari mesin. Om Inu pun semakin kebingungan. Di dalam ruang kelas, Mari sedang sibuk menggambar di saat pelajaran berlangsung. Di ruangan itu juga terdapat seorang pria yang semalam bertemu dengan Om Inu di dalam taman. Dia bernama Hiro, sedang melamun. Hiro adalah teman sekelas Mari. Sepulangnya dari sekolah, Hiro datang ke rumah temannya yang bernama Ando. Di dalam kamarnya, Ando sedang sibuk main game. Beberapa hari ini Ando memang tidak berangkat ke sekolah karena dia muak dibully terus. Hiro lalu mengajak Ando untuk kembali ke sekolah, namun Ando tidak mau. Hiro lalu memperlihatkan sesuatu pada Ando. Dia menunjuk seekor burung yang terbang dengan jarinya dan berkata, "Bang!" Seketika burung itu seperti tertembak dan jatuh. Ando pun terkejut melihatnya. Hiro lalu mengajak Ando masuk ke dalam parkiran mobil. Dengan kemampuannya, Hiro bisa menggerakkan mobil-mobil yang ada di depannya sesuka hatinya. Tidak cuma itu saja, Hiro memperlihatkan kalau dia sekarang bukanlah lagi seorang manusia. Dia memperlihatkan tubuh robotnya di hadapan Ando. Ando pun terpukau setengah ketakutan. Di tempat lain, di kantornya, Om Inu kembali mendapat teguran keras dari atasannya karena terus-terusan membuat kesalahan. Atasannya mengancam akan memecat Om Inu, namun Om Inu bersujud memohon agar jangan dipecat karena cicilan rumahnya belum lunas. Di luar kantor, tidak sengaja, Om Inu melihat seekor burung dara yang lumpuh tidak bergerak namun masih hidup. Itu adalah burung yang barusan ditembak oleh Hiro. Om Inu lalu menyentuh burung tersebut. Dari matanya muncul gambaran mengenai kondisi vital burung itu dan mulai memproses untuk penyembuhannya. Setelah selesai, Om Inu terkejut saat melihat burung yang ada di genggamannya kembali sehat dan mampu untuk terbang lagi. Beberapa saat kemudian, Om Inu mendengar seseorang meminta tolong dari kejauhan. Dia lalu menelusuri asal suara tersebut. Ternyata suara itu berasal dari seorang ibu yang meminta tolong pada seorang dokter untuk menyelamatkan anaknya yang menderita tumor otak yang hampir mustahil disembuhkan. Om Inu kemudian masuk ke dalam kamar pasien dan memegang kepala anak tersebut. Kembali terlihat proses penyembuhan di matanya. Setelah selesai, secara ajaib anak tersebut mulai membuka mata. Anak itu telah sembuh dan siuman. Om Inu memiliki kemampuan seperti Ningsih Tinampi. Sang ibu dari anak itu dan sang dokter terkejut saat melihat anak itu kembali bangkit karena sangat sulit dipercaya. Om Inu pun bergegas pergi. Di luar, raut wajah Om Inu berbinar. Dia sangat bahagia karena dengan kemampuannya dia bisa menyelamatkan nyawa manusia. Di sekolah, Hiro mengajak Ando kembali masuk ke dalam kelas. Di sana Ando langsung ditemui oleh preman kelas yang ingin memalaknya. Melihat kejadian itu, Hiro pun maju dan meremas lengan si preman dan membuatnya kesakitan. Hiro memaksa preman itu untuk meminta maaf pada Ando. Hiro lalu mengacungkan jarinya ke arah kepala si preman dan mengancam akan membunuhnya. Namun Ando menghentikan aksi tersebut. Ando tidak ingin Hiro kelewatan. Sepulang sekolah, seorang wanita menghentikan Hiro yang berjalan sendirinya. Wanita itu bernama Shion. Dengan agak ketakutan, Shion berkata kalau dia menyukai Hiro sejak lama. Dia tidak tahan dan ingin mengungkapkan perasaannya, namun dia takut hal itu akan membuat Hiro marah. Mendengar hal itu, Hiro malah tersenyum dan berkata kalau dia senang mendengarnya. Di perjalanan pulang, dengan kemampuannya menghack telepon, Hiro menelpon ibunya yang sedang bekerja. Hiro menyebut akan segera pulang, namun ibunya menyuruh Hiro untuk pergi menemui ayahnya yang saat ini sudah menikah lagi dan membina keluarga baru. Awalnya Hiro menolak untuk menemui ayahnya yang telah meninggalkan ibunya, namun ibunya memaksa karena bagaimanapun dia adalah ayah Hiro juga. Hiro pun menuruti keinginan ibunya dan pergi ke rumah ayahnya. Di sana, ayah Hiro memberi uang nafkah bulanan untuk diberikan kepada ibunya. Di dalam kediaman ayahnya, Hiro bertemu dengan istri baru ayahnya dan kedua anaknya yang masih kecil. Terlihat mereka sangat senang dengan kedatangan Hiro. Hiro pun menemani mereka bermain semalaman. Namun apa yang ada di dalam hati Hiro tidak seperti kelihatannya. Hiro merasa cemburu. Dia marah dengan ayahnya melihat keluarga barunya yang sangat bahagia berbanding terbalik dengan kehidupan ibunya yang sangat menderita. Perlahan-lahan, Hiro mengangkat telunjuknya dan mengarahkannya ke kepala ayahnya. Hiro sangat ingin menembak ayahnya saat itu juga, namun dia urungkan. Hiro pun berpamitan untuk pergi. Di perjalanan pulang, Hiro masih mendengar percakapan keluarga ayahnya yang bahagia. Hiro ternyata masih emosi. Hiro lalu berhenti di depan sebuah rumah. Dia melihat sebuah keluarga yang bahagia dan berencana menguliahkan anaknya ke perguruan tinggi di luar negeri. Hiro masuk ke dalam rumah tersebut dan melampiaskan kemarahannya pada keluarga itu. Hiro mengacungkan jarinya dan bang! Dengan brutal, Hiro membantai keluarga itu.
Di tempat lain, Om Inu yang sudah selesai menyembuhkan anak-anak pengidap kanker di rumah sakit mendengar suara wanita muda meminta pertolongan. Dia pun langsung berlari menuju sumber suara. Om Inu masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalamnya, dia melihat seorang wanita yang tewas bersimbah darah. Om Inu berusaha menyembuhkan wanita itu, namun sia-sia. Dia tidak bisa menghidupkan manusia yang sudah mati. Om Inu lalu berjalan semakin dalam. Di sana dia melihat Hiro yang sedang berdiri di depan dua mayat yang tewas mengenaskan. Hiro lalu mengacungkan jarinya ke arah Om Inu dan bang, Om Inu pun terlempar dan tidak sadarkan diri. Dengan santai, Hiro pun beranjak pergi. Om Inu lalu kembali siuman dan melihat Hiro yang terbang ke angkasa. Keesokan harinya, berita tentang pembunuhan satu keluarga itu pun menjadi viral. Di depan sebuah bank, Hiro menghack akun banknya dan mengambil banyak sekali uang cash. Hiro ingin memberi uang tersebut kepada sahabatnya, Ando. Namun Ando menolaknya. Ando curiga kalau Hiro adalah pelaku pembunuhan satu keluarga yang semalam. Ternyata Ando ketakutan melihat perilaku Hiro yang berubah drastis menjadi psikopat. Hiro sakit hati mendengar ucapan Ando, dan di momen ini Hiro terang-terangan mengakui kalau dia adalah pelakunya. Ando pun semakin ketakutan. Hiro berkata kalau saat ini dia lebih kuat dari siapapun dan melakukan apapun yang dia mau. Hiro menjelaskan kalau tidak akan melukai Ando dan akan melindungi Ando sampai kapanpun. Namun Ando yang kadung ngeri-ngeri sedap ada di samping Hiro menyuruh Hiro menghentikan kegilaan ini dan memutuskan untuk pergi. Ando menyuruh Hiro agar tidak dekat-dekat dengannya lagi. Hiro kemudian pulang menemui ibunya. Di sini ibunya berkata suatu hal yang mengejutkan. Kalau dia tidak bisa menemani Hiro lagi karena mungkin umurnya sudah tidak akan lama. Ibu Hiro menderita kanker pankreas dan sudah menjalar hingga paru-paru. Hiro pun shock mendengarnya. Hiro yang tidak ingin melihat ibunya menderita lalu menangis memeluk ibunya. Satu-satunya orang yang Hiro pedulikan saat ini adalah ibunya. Hiro tidak ingin melihat ibunya menderita. Hiro sedih kenapa ibunya mendapatkan nasib yang malang padahal ibunya tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Di tempat lain, di rumah Om Inu sedang terjadi perdebatan. Istrinya marah kepada Takeshi karena telah mencuri uang darinya. Dan Mari yang bersikeras tidak ingin melanjutkan sekolah ke bangku kuliah. Istrinya ingin Om Inu menasehati mereka. Namun, Om Inu malah memberi uang pada Takeshi dan berkata kalau Mari bebas menentukan hidupnya sendiri. Om Inu tidak pernah memarahi anaknya. Namun sikap baiknya ini tidak diterima baik. Mari malah mengejek ayahnya yang hanya pekerja biasa. Bahkan untuk membayar cicilan rumah saja kesulitan. Mari sangat membenci ayahnya dan berkata kalau dia tidak ingin menjadi seperti ayahnya kelak yang tidak bisa melindungi keluarganya sendiri. Om Inu pun hanya terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Di dalam kamarnya, Om Inu merenung bagaimana dia bisa menyelamatkan orang lain kalau melindungi keluarga sendiri saja tidak bisa. Om Inu menangis melihat keluarganya yang kacau ini. Satu-satunya yang peduli dengannya adalah Hanako. Beberapa saat kemudian, Om Inu mendengar suara seorang pria yang memohon pertolongan agar Tuhan menghentikan aksi temannya yang telah membunuh satu keluarga di malam sebelumnya. Karena teringat akan hal itu, Om Inu pun bergegas keluar dari rumahnya dan membawa Hanako terbang mendekati sumber suara. Om Inu terbang melintasi kota hingga sampailah di taman kota. Di sana dia bertemu dengan Ando. Ando pun kaget melihat Om Inu yang memiliki kemampuan sama seperti Hiro. Om Inu bercerita awal mula dia dan Hiro mendapatkan kekuatan itu. Ando lalu sadar kalau sebenarnya kekuatan yang dimiliki oleh Om Inu dan Hiro itu sama. Namun Hiro belum sadar kalau dia memiliki kekuatan penyembuh. Dan Om Inu juga belum sadar kalau dia juga memiliki kekuatan penghancur. Ando lalu memohon Om Inu agar mau menghentikan aksi Hiro. Dia akan memberitahu semua kekuatan yang dimiliki oleh Hiro. Siang harinya, Ando mengajak Om Inu untuk berlatih menembak sebuah botol seperti yang biasa Hiro lakukan. Om Inu berusaha keras menguasai jurus Bang Bang hingga dia berhasil menggerakkan botol di depannya sedikit. Di tempat lain, Hiro mengajak ibunya memeriksakan diri di rumah sakit. Tidak disangka, ternyata dokter mengatakan kalau semua sel kanker di dalam tubuh ibu Hiro sudah hilang. Tanpa disadari, semalam sebelumnya saat memeluk ibunya, Hiro telah menyembuhkan ibunya. Di perjalanan pulang dari rumah sakit, tiba-tiba Hiro dihadang oleh beberapa polisi. Polisi itu mencurigai keterlibatan Hiro atas pembunuhan satu keluarga sebelumnya. Hiro pun langsung kabur dari kepungan polisi. Dalam pelariannya ini, Hiro membunuh beberapa anggota polisi. Hiro sempat tertembak, namun hal itu tidak berdampak apapun pada dirinya. Hiro kemudian terbang melesat ke angkasa. Di dalam sekolah, para siswa heboh melihat berita mengenai Hiro yang saat ini menjadi buronan karena membunuh satu keluarga dan beberapa anggota polisi yang viral di internet.
Saat ini Hiro diburu oleh polisi seantero Jepang dan beritanya menyebar kemana-mana. Di dalam tempat parkir, Hiro yang sedang melihat siaran berita dari dalam otaknya ditemui oleh Shion yang tidak sengaja lewat tempat itu. Shion mengajak Hiro berlindung di dalam rumahnya. Di sana, Shion hidup bersama neneknya yang sudah tua karena kedua orang tua Shion telah meninggal karena sakit. Dan penyakit itu juga menurun pada Shion dan membuat hidup Shion juga tidak akan lama lagi. Di tempat lain, Om Inu yang akhirnya bisa menguasai tembakan beng-beng merasa sangat kehausan karena energinya telah habis. Beberapa saat kemudian, dada Om Inu terasa sakit. Dia menyemprotkan kembali minuman yang barusan dia minum. Itu adalah minuman energi yang memiliki garam di dalam komposisinya. Om Inu juga teringat beberapa saat lalu saat dia memakan sup buatan istrinya. Tubuhnya juga kesakitan dan mengeluarkannya lagi. Ando lalu sadar kalau kelemahan Om Inu adalah minuman yang mengandung garam. Dengan kata lain, Hiro pun memiliki kelemahan yang sama. Malam harinya, di perjalanan pulang, Mari melihat ayahnya berbincang-bincang dengan Ando. Karena penasaran, Mari mendekati Ando dan bertanya apa yang dia lakukan bersama ayahnya. Ando pun kebingungan dan menjawab kalau dia dan Om Inu tidak ngapa-ngapain, mereka seharian cuma main Mobile Legends. Di kediaman Shion, Hiro melihat ibunya yang diwawancarai oleh wartawan dengan pertanyaan yang memojokkan dan membuat ibunya ketakutan. Di kolom komentar, banyak sekali orang yang mengecam ibunya dan memberitahu khalayak alamat tempat tinggal ibunya. Hiro pun menangis, tidak tahan melihat ibunya yang ketakutan seperti itu. Lalu tiba-tiba muncul berita yang menyebutkan kalau ibu Hiro baru saja ditemukan tewas karena bunuh diri. Hiro pun terdiam dan emosinya memuncak. Hiro lalu melihat kolom komentar yang mengecam ibunya dan berkata kasar. Hiro lalu dengan kemampuannya menghack komputer orang yang telah memberitahu tempat tinggal ibunya. Dari jarak jauh, Hiro menembak orang itu berkali-kali. Orang itu pun tewas bersimbah darah. Tidak hanya satu orang saja, Hiro juga menghack ponsel orang-orang yang telah membuli ibunya dan membunuh mereka satu persatu. Bahkan sang reporter yang menanyai ibunya juga menjadi korban. Shion lalu menemui Hiro yang sedang meminum banyak sekali air karena kehabisan tenaga. Ternyata Shion masih tidak percaya kalau Hiro adalah pelaku pembunuhan yang sedang viral. Shion selalu melihat sisi baik Hiro saja karena dia menyukainya. Hiro lalu memperlihatkan tubuh robotnya di hadapan Shion. Shion pun kaget, namun dia berusaha untuk tidak takut. Hiro lalu mengajak Shion terbang melintasi kota. Namun Shion berkali-kali berkata kalau dia tidak takut. Dia masih yakin masih tersimpan sisi kemanusiaan di dalam tubuh Hiro. Hiro akhirnya menyadari kalau saat ini tidak ada satu orang pun di dunia yang peduli dengannya kecuali Shion. Hiro lalu berjanji kalau dia akan menjadi pelindung Shion sampai akhir hayatnya. Pagi harinya, berita mengenai tewasnya orang-orang secara misterius menjadi viral di internet. Mereka memiliki luka yang sama seperti korban Hiro sebelumnya. Berita kemudian memberitakan aksi seseorang yang telah menyembuhkan puluhan anak penderita kanker di rumah sakit. Di saat negeri sedang ketakutan akan pembunuhan keji, muncul sosok malaikat penolong yang mampu menyembuhkan penyakit mematikan. Malam harinya, saat Shion mengambil air untuk diminum, dia terkejut melihat puluhan polisi ada di sana. Hiro lalu bangun dan melindungi Shion. Para polisi itu pun mulai menembak membabi buta. Hiro lalu membalas tembakan itu dan membantai semua polisi yang ada di sana. Setelah situasi kembali tenang, Hiro melihat Shion dan neneknya tewas terkena tembakan. Hiro pun sedih meratapi nasib orang-orang yang dekat dengannya selalu berakhir tragis. Emosi Hiro pun memuncak dan tidak terbendung lagi. Hiro berniat untuk membalas kematian semua orang yang dicintainya. Hiro pun melesat terbang menjauh. Pagi harinya, melihat siaran berita mengenai aksi Hiro yang semakin brutal, Om Inu menyuruh anak-anaknya agar tidak pergi dan jangan menggunakan ponsel. Namun tidak satu orang pun yang mendengar ucapannya. Mereka tetap pergi, tidak menghiraukan nasihat Om Inu. Mari dan rombongan satu kelasnya mengikuti study tour pergi ke dalam gedung balai kota. Di tempat lain, Hiro menghack semua stasiun televisi. Di sana, Hiro berkata kalau dia saat ini sedang marah dan berencana akan membantai semua penduduk Jepang. Hiro lalu mengarahkan telunjuknya ke kamera dan bang, satu persatu orang yang menatap layar tewas tertembak. Hiro terus melakukannya hingga banyak sekali orang yang tewas. Semua orang pun panik dan berhamburan. Orang-orang yang menatap layar pun tumbang satu persatu. Di tempat latihan, Om Inu menyadari Hiro yang sudah mulai beraksi lagi. Dia mengambil satu botol minuman energi dan bergegas melesat pergi. Sampai saat ini, berita mengenai Hiro pun viral di mana-mana. Hiro juga membunuh pembawa berita yang sedang menyiarkan aksinya. Hiro masih terus membunuh orang-orang tidak berdosa.
Di dalam gedung balai kota, beberapa anak nakal yang penasaran mencoba melihat handphone, dan bang, mereka pun juga ikut tewas. Dengan bantuan Om Inu, Ando menghack siaran televisi dan menyuruh semua orang agar membuang HP dan menjauhi layar monitor. Aksi Ando itu membuat Hiro kesal. Omongan Ando itu didengarkan oleh orang-orang dan mereka mulai membuang handphone milik masing-masing. Hiro lalu melanjutkan aksinya. Dia meluncurkan rudal yang keluar dari punggungnya. Rudal-rudal itu melesat dan menghancurkan gedung-gedung di sekitarnya. Aksi Hiro sudah semakin keterlaluan. Rudalnya juga menyerang gedung balai kota tempat Mari berada. Om Inu lalu menemui Hiro dan mencoba menghentikannya. Om Inu menyuruh Hiro berhenti membunuh orang-orang tidak berdosa. Namun ternyata niat Hiro menghancurkan Jepang sudah bulat. Dia tidak bisa dihentikan lagi. Om Inu lalu menembak kepala Hiro dan hal itu membuat dia marah. Mereka pun terbang melesat. Terjadi aksi kejar-kejaran di langit dengan kecepatan tinggi. Om Inu berusaha kabur, namun Hiro tidak melepaskannya begitu saja. Sambil terbang, Om Inu melacak keberadaan Mari yang saat ini meminta pertolongan. Hiro lalu menembak punggung Om Inu dan membuat kemampuan terbangnya tidak stabil. Hiro lalu menendang Om Inu hingga menembus beberapa gedung dan terpental masuk ke dalam helikopter. Di sana Om Inu berusaha menolong seorang reporter yang hampir terjatuh. Di dalam helikopter, Hiro menembak sang pilot dan membuat helikopter itu berputar-putar di angkasa. Sebelum helikopter itu menabrak gedung, Om Inu terbang membawa sang reporter ke atas gedung dan berhasil menyelamatkannya. Namun dari belakang, Hiro menembak reporter itu hingga tewas. Saat melihat Hiro akan minum, Om Inu menembak minuman Hiro. Hiro pun marah dan merebut minuman milik Om Inu. Hiro meminumnya hingga habis tidak tersisa. Hiro kemudian kembali menembaki Om Inu. Om Inu pun kabur melesat terbang ke atas menghindari rudal-rudal yang ditembakkan oleh Hiro. Om Inu terus terbang hingga melewati atmosfer. Di sana, akhirnya Hiro berhasil menangkap Om Inu dan mengarahkan senjatanya ke wajah Om Inu. Tidak disangka, yang keluar adalah air yang barusan dia minum. Hiro pun kesakitan. Hiro lalu melihat botol air mineral milik Om Inu yang dia rebut sebelumnya. Ternyata itu adalah air yang mengandung garam. Melihat kesempatan ini, Om Inu lalu mengarahkan senjatanya ke arah Hiro dan menembaknya. Hiro pun terjatuh melesat ke bumi dan meledak. Om Inu lalu bergegas menemui Mari yang sebelumnya terkena ledakan. Om Inu melihat Mari yang diam tidak bergerak. Dia pun memegang kepala Mari dan berusaha menyembuhkannya, namun Mari tidak kunjung siuman. Om Inu pun sedih. Dia menangis dan berteriak agar Mari kembali sadar. Lalu secara ajaib, Mari berangsur-angsur siuman. Dia masih hidup. Om Inu lalu melanjutkan untuk menyembuhkan luka di tubuh Mari. Setelah selesai, Om Inu pun kembali bahagia dan memeluk Mari. Tiba-tiba dari belakang sesuatu menendangnya. Itu adalah Hiro yang masih hidup. Hiro lalu membunuh setiap orang yang ada di sana. Di saat Hiro akan membunuh Mari, Om Inu melompat mendorong Hiro. Namun serangan Hiro masih mengenai dada Mari. Hiro yang marah membanting Om Inu dan memukulinya. Om Inu lalu kembali menghentikan aksi Hiro yang akan membunuh Mari. Hiro lalu kembali memukuli Om Inu dan membantingnya hingga kepala Om Inu terbuka. Mari pun kaget melihatnya. Hiro lalu mengambil sebuah potongan baja dan memukuli kepala Om Inu berkali-kali dengan baja itu. Mari pun merasa kasihan melihat ayahnya yang menderita. Hiro kemudian membawa Mari ke tepian gedung. Hiro mencekik Mari dan bersiap akan menjatuhkannya dari ketinggian. Om Inu memohon kepada Hiro agar tidak melakukannya. Namun Hiro yang kejam itu tetap melempar Mari. Om Inu pun marah. Tubuhnya bereaksi. Dia melesat memukul Hiro. Tidak disangka, tubuh Om Inu mengeras dan membuat tangan Hiro hancur. Pukulan Om Inu juga menembus tubuh Hiro dan menghancurkannya. Om Inu terbang dengan kecepatan tinggi menuju bawah. Tepat sebelum mencapai dasar, Om Inu berhasil menangkap Mari. Di bawah, Om Inu lalu memeluk dan menyembuhkan Mari. Mari pun berhasil sadar kembali. Mari berterima kasih kepada ayahnya yang telah menyelamatkannya. Om Inu lalu kembali terbang ke atas menyelamatkan orang lain yang masih terjebak. Mari tidak menyangka ayahnya sekuat itu. Seminggu pun berlalu, pihak pemerintah Jepang menganggap kalau Hiro sudah mati dan kasusnya telah ditutup. Di dalam rumahnya, istri Om Inu dan Takeshi penasaran siapa orang yang telah menghentikan teror Hiro, namun tidak dengan Mari. Meskipun kelihatannya ayahnya adalah orang yang lemah, Mari mengetahui kalau ayahnya lah yang telah menyelamatkan semua orang. Di dalam kamarnya, Ando terkejut saat melihat Hiro ada di sana. Bukannya takut, saat ini Ando malah senang melihat Hiro yang masih hidup. Ando ingin Hiro kembali menjadi remaja yang ceria seperti dulu lagi. Ando lalu mengajak Hiro untuk memainkan game terbaru yang baru saja dia beli. Saat Ando menoleh, dia melihat Hiro sudah tidak ada di sana. Dan berakhirlah alur cerita film Inuyashiki ini guys. Semoga kalian terhibur. Seperti biasa, follow semua media sosial kami.
Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!